Ini depan dibesar, belakang di tengah. Ya gitu terus. Kurang kencang. Wes mlakuno dhewe. So. Pagi teman-teman, balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini nih kita habis minion, cuman rada kewer-kewer. Terus di video ini aku mau ngasih tips strength training buat kalian pemakai road bike. Oke, sambil jalan ya. Jadi ini adalah brosur atau menu latihan dari Holy Crank yang dibuat langsung oleh Mas Projo supaya kita para penghobi itu juga bisa upgrade, bisa bisa lebih terukur. Nah, ini crank depan dibesar, sprocket belakang dikecil, 2 menit plus recovery selama 6 kali. RPM atau cadence disarankan di 50 sampai 60. Ini yang berat. Oke. Ini kali ini latihan bareng atlet sepatu roda, gas. Jadi caranya kamu cari gradien tanjakan yang agak panjang, kurang lebih 2-5%. Terus set gigimu di crank besar yang depan kayak gini. Terus jaraknya kira-kira sekitar 1,5 kilo. Jadi nanti modelnya tuh kita kayak bolak-balik gitu, nyetrika 6 kali sampai di atas. Kalau udah nanti putar balik kayak gini. Biar lebih enak jelasinnya, yuk langsung aja ke video. Ini aku tes 1 kali sambil aku jelasin ya. Tapi sekali lagi ini aku juga masih belajar, jadi mohon dikoreksi kalau ada salah. Let's go. Di sini aku sengaja nampilin biasa data-data supaya kita lebih enak belajarnya. Oke, ini yang aku bilang tadi letter S. Jadi kita putar balik. Di sini udah aku tampilin mapnya juga, jadi kalian bisa lihat. Nah, ini setelah kita putar balik, langsung crank depan besar dan belakangnya dikecil. Nah, cuman ini itu aku ya masih belajar karena pakai power itu berat banget, jadi RPM ku tuh harusnya di 60, tapi ini aku lebih sampai ke 74, 75. Dan kalian bisa lihat heart rate ku ini udah mulai naik 152. Dan kalian juga bisa lihat powernya, ini aku tampilin 260 ya. Nahan segitu tuh untuk panjang buat aku pribadi cukup berat. Naik lagi. Ini aku yang masih susah itu nahan power di nahan cadence di 50 sampai 60. Bener-bener berat kalau segitu. Jadi akhirnya sprocket belakangnya aku ringanin. Harusnya lebih ideal kalau bener-bener strength diberatin, bener-bener diberat, jadi lebih optimal. Nah, ini gradiennya ada yang 5%. Jadi memang grade-nya sekitar 1 sampai 5% dengan average total 2,9%. Nah, ini tuh kita full strength sekitar 2 menit. Setelah itu nanti recovery-nya sampai puncak ya sekedar naik aja, nyantai. Nah, ini buat teman-teman kalau mau nyoba disarankan 50 sampai 60 RPM-nya. Karena di sini pola latihan kayak gini karena kita benar-benar latihan sendiri-sendiri. Progres dari perkembangan latihan kalian tuh tergantung dari kalian sendiri. Kalau kalian mau ngoyo, ya progresnya bagus. Nah, di sini udah selesai, kita recovery. Ini mulai aku RPM-nya lebih berat lagi. Nah, di sini udah recovery, powernya udah turun. Sampai puncak tuh sekedar naik aja.
Nah seperti yang aku bilang tadi, ini nanti dilakuin 6 kali totalnya, non-stop, bolak-balik, tapi ada recovery-nya, di atas putar balik. Ya apa ya, ini sebenarnya aku memang request ke Mas Projo, karena aku tuh kalau di minion race atau ketika nanjak biasanya tuh heart rate-nya masih aman banget, mentok baru sekitar 170-180, tapi kakinya tuh panas banget kakinya, jadi kakinya nggak bisa ngimbangin jantungku. Buat info aja, aku dulu pertama kali olahraga lari dan sering latihan interval speed training gitu, jadi mungkin jantungnya udah lebih terbiasa. Nah karena sepeda ini aku belum lama dan baru benar-benar belajar teknik ini dari Mei, jadi ya itu kakinya belum bisa ngimbangin. Nah ini sih sebenarnya sih recovery, cuman terserah kalian bisa main cadence di sini, pokoknya senyamannya aja, heart rate-nya jangan sampai terlalu nge-push. Sampai di puncak nanti kita putar balik soalnya. Dan buat yang di kotanya susah cari tanjakan yang landai kayak gini, kalian bisa coba di rute yang flat, jadi dibalik rutenya, tapi tetap formulanya sama, nanti ketemunya speednya beda. Bedanya kalau nanjak dan datar adalah kalau nanjak tuh kita mau nggak mau harus naik, tetap lebih berat daripada datar, karena datar kita tuh cenderung bisa malas gitu, bisa kayak apa ya, kayak free will gitu loh, gantung kakinya. Nah ini yang aku sebutin di atas itu, tuh kalian bisa lihat teman-teman mulai putar balik. Nah ini diputar di sini, terus lakuin ini sampai 6 kali. Ya memang apa ya, berat, ini benar-benar berat, tapi demi progres yang lebih baik. Dan di sini aku masih belajar, jadi RPM-nya masih kacau, masih perlu banyak peningkatan. Semoga nanti bikin tutorial atau tips nanjak, tips strength training yang udah proper, yang benar-benar bagus. Ya teman-teman, ini benar-benar latihan sederhana tapi bikin paha kebakar. Jadi benar-benar otot pahanya, otot hamstring itu kena. Ini luar biasa. Ini aku udah yang ke-6 dan ya itu rasanya paha kebakar. Harapannya strength-nya improve, jadi bisa kepakai buat nanjak dan tentunya kalau sprint. Terus, ayo terus. Ya ini cendol dawet. Dan akhirnya usai sudah tips strength training dari saya yang masih belajar juga. Maaf kalau ada salah kata, dan kalau ada koreksi silahkan jangan sungkan. Pertanyaan, saran juga tulis di kolom komentar. Tentunya boleh like dan share jika kalian suka. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.